Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan Naibul Imam Kebumen, semoga Allah menjaga beliau. Yang kami hormati dan kami cintai seluruh ikhwan, khususnya di Niabah Kebumen yang juga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama silaturahim dan berzikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang lebar sudah dijelaskan. Maka pada siang hari ini, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Ngaji ngantuk apa kerja semangat? Mana yang lebih utama? Ngaji tapi ngantuk atau kerja tapi semangat? Mana yang lebih utama? Pertanyaannya saya ganti sekarang. Mana yang dipilih? Ngaji dapatnya ngantuk, kerja dapatnya harta yang banyak. Menurut yang kami pahami, gitu ya, apa yang disampaikan ibu-ibu yang di belakang itu benar. Sebab ngantuk itu karunia Allah yang tidak diberikan pada setiap manusia. Bahkan ada orang yang saking mikir uang, jadi tidak bisa ngantuk. Ngantuk kan tidak bisa. Maka salah satu adab di dalam majelis, gitu ya. Salah satu adab di dalam majelis, kalau ada ikhwan tahu temannya ngantuk, diapakan? Biarkan saja. Ya. Dibangunkan dengan cara yang baik. Masih ngantuk? Bisa, alhamdulillah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita ngaji bersama. Ya, silahkan dibuka surat ke-61 dari Al-Quran yang membawa mushaf Al-Quran atau membawa aplikasi Al-Quran. Silahkan dibuka surah ke-61. Ada yang tahu surah apa? Surah As-Saff. Surah ini, ya, surah As-Saff ini kami yakin sudah sering sekali dikaji oleh para ikhwan. Hanya saja mungkin masih jarang dikaji di riasah ataupun di niabah mengkaji secara keseluruhan. Surat As-Saff. Ada yang tahu
Surat As-Saff ini Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah apa Madaniyah? Madaniyah. Apa artinya Madaniyah? Turunnya di Madinah. Ada lagi, apa itu surat Madaniyah? Oh, suratnya panjang-panjang. Ada lagi, surat yang turun ketika sebelum Fathu Mekah. Ada lagi? Nah, sudah habis ya? Sudah habis. Jadi surat Madaniyah dan surat Makkiyah itu tolok ukurnya adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang turun sebelum hijrah maka dia tergolong Makkiyah. Kalau yang turun sesudah hijrah maka dia disebut surah Madaniyah. Maka ada satu surat pendek. Nah, tadi kan disebutkan katanya surat Madaniyah apa? Panjang-panjang. Ada yang pendek, tapi dia Madaniyah. Surat apa? Surat apa? Masa enggak tahu? Hafal semua nih. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Surat apa? An-Nasr. Nah, dia pendek. Bahkan cuma berapa? 3 ayat. Tapi dia turun setelah peristiwa hijrah, maka surat itu termasuk Madaniyah. Nah, surat As-Saff termasuk surat Madaniyah. Berapa ayat? 14. Nah, ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ada sebagian. Ada yang berani baca? Oh, enggak ada, ya sudah. Padahal hadiahnya umrah tadi baca. Baik. Nah, kalau ini surat Madaniyah ada yang bisa jawab. 14 ayat ada yang jawab. Pertanyaan yang ketiga. Apa perintah utamanya? Apa perintah utamanya? Jadi 14 ayat ini kan masih jarang sekali dikaji secara keseluruhan. Nah, kita mau ngaji ini secara keseluruhan. Pertanyaannya, apa perintah utamanya? Bersama. Pendapat lain? Merapatkan barisan. Buya Hamka, kenal Buya Hamka? Ya, penulis tafsir Al-Azhar. Itu ketika menjelaskan surat ini, surat As-Saff ini, beliau memberikan sebuah ilmu kepada kita bahwasanya surat ini sebenarnya hanya satu temanya. Apa itu? Kunu ansarullah. Jadilah kamu penolong agama Allah. Di ayat yang keberapa? Di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penolong agama Allah. Ini saja yang dituju. Nah, sejak ayat yang pertama, di situ dijelaskan tentang proses atau tahapan agar kita ini bisa sempurna menjadi ansarullah, menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dimulai dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, sampai ayat yang ke-13, itu adalah runtutan yang hendaknya kita jalani agar kita bisa mewujudkan perintah Allah menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di taklim yang mulia ini, di siang hari ini, mari kita renungi bersama, kita kaji bersama, seperti apa toh yang dikehendaki oleh Allah dari surat As-Saff. Jadi nanti kalau para ikhwan hafal, membacanya di dalam sholat, para ikhwan bisa merenungkan, bisa membayangkan betapa Allah telah membimbing kita dengan ayat ini. Kita mulai dari yang pertama. Allah memulai ayat ini dengan tasbihnya. Allah memulai ayat ini dengan informasi bahwasanya langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, telah bertasbih kepada Allah. Ma'fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma'fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wa huwa dia Allah al-azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa yang dikehendaki Allah dengan ini? Kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Manusia tidak disebut secara khusus. Allah hanya menyebutkan yang di langit bertasbih, yang di bumi bertasbih. Manusia tidak disebut secara khusus. Termasuk kan? Nah, herannya di antara makhluk Allah yang ada di langit dan yang di bumi yang banyak tidak bertasbih siapa? Yang banyak lupa dari bertasbih siapa? Manusia. Jadi secara tidak langsung kita ini disindir oleh Allah Subhanahu. Wahai manusia, seluruh yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih. Tapi manusialah yang sering lupa. Maka ini langkah pertama ketika kita ingin menjadi Ansarullah, kita harus hendaknya memperbaiki akidah kita. Memperbaiki tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Karena hakikatnya yang menyebabkan kita lalai dari tasbih kepada Allah adalah rusaknya akidah kita kepada Allah. Akidah yang rusak, akidah yang tercampuri dengan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Ta'ala, termasuk kehidupan dunia ini. Tadi dijelaskan banyak kan? Kita ini diperintahkan untuk menjaga hati. Dan yang sering membuat hati ini jadi rusak adalah biasanya apa? Cinta dunia. Memperbaiki akidah kita kepada Allah Ta'ala. Menjadikan Allah ini menjadi satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Para ulama menjelaskan, akidah ini kalau mau sempurna itu harus memenuhi 7 syarat. Ya. Tauhid, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu kalau kita pengen sempurna harus punya berapa, Bu? 7 syarat. Apa saja 7 syarat itu? Coba kita pelajari bersama.
Satu, akidah tauhid kalimat la ilaha illallah itu harus didasari dengan ilmu. Nah, satu. Makanya pentingnya ngaji, pentingnya taklim, agar perbuatan kita didasari dengan ilmu. Coba saya minta amal soleh salah satu ikhwan, apa terjemahnya atau apa makna la ilaha illallah? Apa? Selain tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah secara bahasa. Kalau secara istilah, Kita bahwa harus menolak segala sesuatu agar tidak dijadikan sebagai sesembahan. nah, para ahli tauhid menjelaskan makna la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Nah, illallah, kecuali Allah. Karena sesembahan itu ada banyak. Lata'a, sesembahannya siapa? Orang-orang jahiliyah. Kemudian kalau orang Jepang sesembahannya siapa? Matahari, majusi ya. Jadi sesembahan itu jumlahnya banyak. Ilah itu apa? Jumlahnya banyak. Tetapi yang berhak disembah hanyalah Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tertanam dalam diri kita semua sesembahan itu batil. Ya, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ilmu. Ya, kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, artinya semua kesembahan itu batal. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti turunannya banyak. Nah, itu. Syarat satu apa tadi? Ilmu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah yakin. Apa? Yakin. Lawannya yakin adalah ragu. Para ikhwan yakin nggak kepada Allah? Ikhwan yakin nggak kalau Allah beri rezeki? Yakin. Tapi pernah nggak para ikhwan lupa pada yang memberi rezeki? Sering katanya. Bahkan ada satu kalimat yang ini motivasi yang luar biasa sebenarnya. Kita ini sering melupakan sang pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Ini ada yang pedagang? Ada. Yang berdagangnya dari pagi sampai sore. Zuhurnya berjamaah enggak kira-kira ya? Zuhurnya berjamaah enggak kira-kira? Berjamaah di mana? Di toko, di pasar, tapi tidak di masjid. Nah, ini kita kadang-kadang kurang yakin kepada Allah, kurang yakin dengan akidah kita, kurang yakin dengan Islam kita, sampai-sampai jadi kita melupakan pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Syarat yang kedua, yakin, yang menghilangkan segala bentuk keraguan. Nomor 3, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kalau katanya Ustaz Mujib dari kata kholaso, gitu Ustaz Mujib ya.
Iya. Ikhlas itu dari kalimat apa? Kholaso. Kholaso itu maknanya adalah membersihkan susu dari kotorannya. Pernah nggak memberikan susu dari kotoran? Di sini nggak ada peternakan ini ya, nggak ada peternakan sapi dan kambing ya. Nah. Jadi kholaso itu maknanya adalah sebenarnya membersihkan susu dari kotoran sehingga didapat susu yang murni. Nah, demikian pula dengan ikhlas. Ikhlas itu bagaikan air susu, warnanya putih bersih, tapi kadang-kadang ada kotorannya. Lah ini kotorannya dibersihkan. Ikhlas juga begitu. Tidak diragukan kalau kita semua ini menyembah Allah dengan ikhlas, tapi di dalamnya ada kotoran. Apa kotorannya? Oh, ada riya, ada sombong, ada apa lagi? Ujub dan lain sebagainya. Ikhlas adalah menghilangkan semua kotoran itu. Nah. Maka kalau pengen ikhlas, apa tandanya orang ikhlas? Apa tandanya orang ikhlas? Nah, tandanya orang ikhlas itu adalah merasa tidak ikhlas. Gimana sih, Pak? Susah banget ya. Tandanya orang ikhlas itu adalah merasa tidak ikhlas. Susah ya? Susah sekali. Ibu-ibu ikhlas. Nah, berarti tidak ikhlas. Nah, gitu ya. Terus tadi ada kotak infak kan? Ada kotak infak kan? Masukkan enggak? Ibu-ibu ikhlas enggak? Nah, itu berarti belum ikhlas. Kenapa? Tandanya orang ikhlas tadi apa tadi? Merasa enggak ikhlas. Belum sempurna keikhlasannya. Ya tadi, gitu ya. Nah. Tadi ya, yang penting kalau beramal soleh, jauhkan ya. Jadi apa tadi? Kotoran-kotorannya tadi. Jadi yang ada itu bukan pengakuan ikhlas, tapi pengakuan berusaha untuk ikhlas. Jadi kalau ditanya ibuku ikhlas, saya berusaha ikhlas. Nah, begitu ya. Masalah ikhlasnya ini benar apa tidak, kurang tidak tahu karena hanya Allah yang tahu. Nah. Coba diulang coba satu, apa tadi? Ilmu. Yang dua, yakin. Yang tiga, ikhlas. Yang keempat, sidik atau jujur. Nah inilah yang salah satu yang disinggung di dalam surat As-Saff ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kamu mengucapkan sesuatu ma taf'alun, yang kamu tidak melakukannya. Ini tafsirnya ada dua. Kalimat kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Yang pertama ini adalah menyinggung sikapnya orang-orang yang tidak jujur, orang yang munafik. Jadi ini menyindir orang-orang yang awalnya menanyakan suatu amal soleh, tetapi ketika amal soleh itu diperintahkan, mereka justru meninggal. Maka para sahabat itu sangat takut untuk bertanya kepada Rasulullah terkait dengan berbagai macam amal soleh, karena mereka khawatir, ya, masuk ke dalam ayat ini. Yang kelima, mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta dengan iman, cinta dengan
Islam ini. Makanya kalau kita diminta untuk menampakkan keislaman kita, jangan ragu-ragu lagi. Itu bagian dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya serta agama ini. Kadang-kadang muslimat suruh pakai jilbab malu. Suruh muslimat apa ya perintahnya? Pakai jilbab malu. Taat pada suami malu. Disuruh di rumah malu. Ibu-ibu di rumah malu nggak? Dulu pernah, Bu, ada seorang akhwat itu menyampaikan kepada kami, bertanya, apa hukumnya wanita bekerja di luar rumah? Karena kalau di rumah terus malu pada tetangga. Nah, di sini nggak ada ya, nggak ada. Jadi pertanyaannya itu, apa hukum wanita bekerja di luar rumah? Karena kalau di rumah malu pada tetangga, dianggap tidak membantu ekonomi keluarga, ekonomi suami. Nah, apa kira-kira jawabannya? Jadi ibu-ibu itu, kalau ibu-ibu itu keluar rumah, itu di belakangnya yang ngikuti adalah siapa, Pak? Siapa? Setan. Jadi hati-hati pada ibu-ibu ya. Ibu itu setiap keluar rumah, di belakangnya apa? Setan. Kenapa? Karena kalau muslimat itu keluar dari rumah, pasti akan ada apa? Fitnah yang mengancam. Entah itu fitnah yang akan mengenai si muslimat itu sendiri, atau fitnah yang mengenai orang lain yang dilewati oleh muslimat. Maka kalau sekarang ini kerusakan kaum muslimin ini luar biasa, bisa jadi karena saking banyaknya muslimat yang keluar rumah. Jadi ibu-ibu mulai sekarang setelah saling ini berusaha untuk menyamankan diri berada di rumah. Tinggal memandu bapak saja, Pak, yang penting uang belanja beres. Nah, gitu. Saya tak di rumah saja. Yang keberapa tadi perempuan? Kelima. Yang keenam, syaratnya supaya akidah kita sempurna itu adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu artinya adalah patuh, taat dan patuh. Dalam arti yang lain adalah tunduk pada aturannya. Dan yang terakhir, qabul atau menerima. Patuh dan menerima ini hampir sama, ya. Tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau orang yang patuh itu belum tentu menerima. Tetapi kalau orang yang menerima, insya Allah dia orang yang patuh. Ini sedikit perbedaannya antara al-inqiyad dan qabul. Ini yang hendaknya kita sempurnakan para hamba Allah, para ikhwan sekalian. Supaya kita bisa menjadi ansarullah. Penolong agama Allah. Memperbaiki tauhid kita. Menyempurnakannya dengan 7 syarat yang sudah disampaikan. Baik. 1. Perbaiki akidah. Kemudian yang kedua, jujur dalam keimanan sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, untuk menjadi ansarullah maka kita wajib berjamaah. Di mana kalimat ini? Di mana perintahnya berjamaah? Ayat berapa? Ada yang tahu?
Ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Dari sekian kata yang saya sebutkan tadi, mana yang menunjukkan berjamaah? Mana yang menunjukkan berjamaah? Shaffan. Maka surat ini dinamakan surat As-Saff, barisan.